akan replikasi karena kemarin kan kita sistem record. Yang pertama, yang kedua kita menyerahkan agenda hari ini adalah pembuktian bukti surat dari masing-masing pihak, penggugat maupun tergugat. Kami menyerahkan 12 bukti surat untuk mendukung dalil-dalil kami dalam gugatan. Lalu pihak tergugat pun menyerahkan lebih kurang, kalau nggak salah ya, 7 bukti surat. Kemudian 12 kita kan? Ya 12 kita, penggugat menyerahkan 12 bukti surat, tergugat lebih kurang 7. Kemudian agenda sidang berikutnya adalah pembuktian saksi. Namun sebagaimana yang berlangsung dari awal kan setiap Senin sidangnya. Mulai hari ini ditetapkan menjadi hari Rabu. Jadi Rabu tanggal 26 Juli 2023 sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi. Bang, untuk minggu depan saksi dari pihak Abang kan, dari pihak Ya, Bang pihak Ari. penggugat. Udah disiapin atau seperti apa, Bang? Saksinya sudah kita siapin. Mungkin ada berapa? Mungkin ada berapa dari keluarga kah atau gimana? Enggak dari keluarga, minimal dua kita siapkan minimal 2 orang lah. Minimal 2 orang, bukan dari pihak keluarga, enggak ada yang darah. Jadi mungkin kerabat gitu ya Bang? Ya, teman lah, teman. Oke. Bang, terkait yang nafkah itu gimana, Bang? Yang Mbak Inga minta, sudah ada jawaban belum dari pihak tuntutan nafkah? Ya. Udah ada jawaban belum dari ya? Sebagaimana yang kita sampaikan dalam replik kita pun, kita sudah singgung itu bahwa karena adanya perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta, sehingga intinya kan karena ada pemisahan harta maka tidak ada harta bersama, sehingga ya karena tidak ada harta bersama kita tidak bisa memberikan harta kepada, kalau terjadi perceraian ya nggak bisa memberikan harta karena memang hartanya itu terpisah. Yang 1,5 M itu untuk tuntutan nafkah sebagai istri. Iya, yang sebagai istri katanya kan tidak pernah pernah dibiayai. Ya, kalau itu kan memang tuntutannya dari tergugat ya. Jadi setiap pihak memang berhak untuk menuntut gitu. Mungkin dari perhitungan kalau saya tidak salah itu kan 5 juta per bulan selama kurang lebih selama dalam perkawinan lah gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau menurut kami itu tidak cukup kuat karena yang namanya 5 juta itu tidak ada pernah diatur dalam peraturan manapun. Jadi tidak ada angka fix ketika dalam sebuah rumah tangga itu suami harus memberikan 5 juta. Karena apa? Karena ya pemerintah juga tahu bahwa keadaan rumah tangga, setiap rumah tangga itu kan beda-beda gitu ya. Jadi tidak ada peraturan, tidak ada dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, kenapa kami bilang tidak ada dasar hukum? Karena tadi pun di dalam bukti-bukti yang sudah kami lihat di dalam daftar bukti dari pihak tergugat itu tidak ada bukti yang menyatakan bahwa ada kewajiban dari klien kami sebagai penggugat untuk memberikan 5 juta per bulan itu ya. Jadi itu tidak dibuktikan tadi. Jadi oleh karena itu menanggapi tadi pertanyaan soal bagaimana tuntutan itu ya, kami yakin bahwa itu tidak akan dikabulkan oleh majelis. Demikian. Itu masuk tertuang dalam perjanjian pernikahan gitu atau seperti apa mengenai nafkah sendiri? Mengenai nafkah tidak ada klausul ya, tidak ada klausul mengenai nafkah di dalam perjanjian perkawinan gitu. Ya. Jadi tadi dari pihak tergugat yang tidak dibuktikan apalagi Bang selain salah satunya yang tadi ada. Ya, oke. Dari pihak tergugat yang tidak dibuktikan adalah intinya kalau menurut kami membaca jawabannya kemarin yang diserahkan melalui court itu ada perselingkuhan katanya yang dilakukan juga oleh klien kami. Tetapi dalam pembuktian itu kami lihat tadi tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Ari Wibowo. Itu perlu digarisbawahi ya. Kemudian itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah adanya tuntutan terhadap perusahaan antara yang dibuat oleh Ari Wibowo dengan Inga Anugrah. Menurut kami itu tidak ada hubungannya dengan perkara ini, karena perkara ini adalah perkara perceraian. Jadi kita hanya bicara
Kita hanya bicara alasan-alasan kenapa perceraian ini diputus cerai, hanya sampai di situ saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan perusahaan yang pernah mereka buat. Itu dari pihak apa juga memberikan bukti screenshot atau apa tadi ya? Iya tadi. Oh ya ada. Sebagaimana beberapa kali kita ketemu dan dari pihak tergugat kan juga selalu menyangkal ya, tidak ada perselingkuhan, tidak ada pihak ketiga gitu ya. Hari ini kami membuktikan itu melalui surat, melalui melalui bukti surat ya, screenshot yang kami dapatkan dari berbagai pihak yang membuktikan bahwa ada pihak ketiga di antara rumah tangga, di antara penggugat dan tergugat, di antara Ari dan Inga gitu. Itu tadi bukti kami tentang perselingkuhan itu. Bang, Begitu. sampai akhirnya tadi pihak tergugat bilang Ari menyewa orang untuk mengikuti ini. Iya, detektif. Untuk membuktikan adanya orang ketiga, Bang, atau ada perselingkuhan atau seperti apa? Oh tidak ada yang namanya menyewa orang untuk mengikuti Inge. Itu hanya sekedar saya nggak tahu itu informasinya dari mana, tetapi kami pastikan bahwa tidak ada orang lain yang disewa khusus untuk mengikuti. Ya mungkin ada beberapa informasi yang kami dapat dari pihak-pihak luar yang tidak ada hubungannya dengan baik antara Inge dengan Ari, tapi ya itu tidak dalam konteks untuk mengirimkan apa tadi mata-mata seperti itu gitu. Bukan seperti itu. Jadi itu tidak ada. Bang, minggu depan Ari mungkin akan datang kan? Kemungkinan besar tidak akan datang karena ya memang tidak diwajibkan untuk hadir di sidang. Untuk memperjelas aja, itu berarti untuk indikasi selingkuh ada pihak orang ketiga dari chat itu berarti bahasa-bahasa yang digunakannya apa Bang untuk ada indikasi pihak orang ketiga itu? Tidak ada bahasa yang kami buktikan itu screenshot itu tidak ada bahasa, tetapi ada suatu keadaan yang membuktikan kembali tadi ada pihak ketiga di antara dalam rumah tangga ini. Pihak ketiga dari sisi Inge ya, dari sisi tergugatnya itu ada. Jadi suatu keadaan, bukan ada chat atau apa, tapi suatu keadaan yang kami dapatkan. Screenshot foto gitu ya? Iya, betul. Screenshot foto. Ada lagi? Terima kasih banyak. Cukup ya. Terima kasih ya.